Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang gejala alam biotik. Nah, kita semua sadar bahwa manusia tidak akan dapat hidup sendiri, melainkan hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan dapat berupa makhluk hidup atau yang disebut dengan lingkungan biotik, dan juga berupa makhluk tak hidup yang sering kita sebut dengan lingkungan abiotik. Batu dan kerikil yang berserakan di halaman rumah merupakan komponen abiotik, sedangkan kupu-kupu, burung, bunga merupakan komponen biotik. Lalu bagaimana dengan gejala alam biotik? Apa saja contohnya? Ya, kita simak video ini selengkapnya. Ya, gejala alam biotik. Gejala alam biotik adalah suatu gejala alam yang timbul karena terjadinya interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar makhluk hidup. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, agar Anda lebih memahami tentang makhluk hidup, maka perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Biji jagung yang Anda semaikan di tempat yang sesuai akan berkecambah, lalu seiring dengan waktu akan tumbuh menjadi besar dan berkembang, membentuk daun, akar, bunga, dan menghasilkan gerak. Kemudian ciri yang kedua adalah bergerak. Nah, semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Tumbuhan juga melakukan gerak, meskipun gerakannya terbatas. Ikan yang Anda masukkan ke dalam akuarium tentu tak akan dapat diam di tempat, melainkan bergerak aktif kian kemari. Dan tumbuhan yang Anda letakkan di tempat gelap akan bergerak dalam bentuk pertumbuhan ke arah datangnya sinar. Nah, berbeda dengan baju yang Anda letakkan di lemari, tidak akan berpindah tempat kecuali ada yang memindahkan. Nah, ciri yang ketiga adalah bernafas. Makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya melakukan kegiatan bernafas. Nah, ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Tujuan berkembang biak adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Apabila makhluk hidup berhenti untuk berkembang biak, maka akan terjadi kepunahan atau kelangkaan dari spesies tersebut. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Gejala biotik lain yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Contoh, tubuh akan berkeringat saat udara panas. Tumbuhan tidak mempunyai indera tetapi juga peka terhadap rangsangan tertentu. Contohnya, daun putri malu yang mengatup ketika disentuh. Nah, kemudian ada beberapa contoh gejala alam biotik. Ya, yang pertama adalah hama tanaman yang merajalela. Hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan seperti pada ekosistem sawah dan kebun merupakan salah satu contoh gejala alam biotik. Adapun faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator. Kemudian yang kedua adalah
populasi enceng gondok yang membeludak. Nah, penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan akan meningkatkan kandungan nitrogen dalam air. Peningkatan tersebut mengakibatkan pertumbuhan eceng gondok menjadi pesat. Pertumbuhan eceng gondok yang pesat membutuhkan banyak oksigen. Nah, pasokan oksigen untuk ikan dan tanaman air lainnya menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, keadaan ini juga merupakan contoh gejala alami biotik yang patut diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pembusukan pada makanan. Pada permukaan roti yang dibiarkan di tempat terbuka selama berhari-hari akan timbul bercak-bercak hitam. Bercak-bercak ini tidak lain adalah jamur yang tumbuh pada permukaan roti untuk membantu pembusukan. Kemudian yang keempat adalah kepunahan spesies langka. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh gejala alam biotik. Kejadian ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut. Nah, selain itu, faktor perburuan liar semakin meningkatkan dampak dari keadaan ini. Beberapa spesies langka dunia yang terancam mengalami kepunahan antara lain badak berjula 1, terenggiling, macan Sumatera, panda, gajah, burung cendrawasih, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada sebuah pertanyaan. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Penyebaran virus corona atau COVID-19 beberapa bulan ini apakah termasuk gejala alam biotik? Saya ulangi. Penyebaran virus corona atau COVID-19 dalam beberapa bulan ini apakah termasuk gejala alam biotik? Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Ya, oke begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.